Jadi kita bukan nyari yang persentasenya itu naik tertinggi, tapi kita harus ngelihat dengan uang yang kita masukin, mana yang nominalnya itu naiknya paling tinggi. Lu kalau misalnya dapat 300%, otomatis kan, ya gila lu dapat 5 juta, dikasih 15 juta gratis. Lu masukin 10 juta, lu dapat 30 juta gratis. Siapa yang nggak mau gitu. Menurut gue probabilitas untuk IPO-nya sukses dan juga mengalami ARA, terutama di hari pertama, itu tetap tinggi walaupun itu mahal. Kenapa? Kok kalau IPO kok kayak dapat uang gratis terus ya? Bahas dong prinsip-prinsip buat dapetin cuan di IPO. Oke, hari ini kita ngobrolin tentang kungfu-kungfu buat kita dapetin uang gratis di IPO. Dan video ini bukan cuma ngomongin tentang IPO yang bakal datang sebentar lagi, yang minggu depan, tapi prinsip-prinsip ini bakal berguna juga untuk IPO ke depannya. Sejarahnya itu emang IPO memberikan cuan yang gede ya. Kalau misalnya gue pribadi, gue partisipasi di banyak ya. CDIA lah, Coin lah, habis itu emas, Supa, Fore, WBSA gitu. Jadi ada banyak banget IPO yang gue partisipasi dan selama IPO yang gue ikutin belum pernah ada satupun yang rugi gitu. Makanya gue juga ngerti kenapa banyak orang yang nggak ngomong IPO itu kayak ajang buat kita dapat uang gratis gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi mana saham-saham yang bagus untuk kita partisipasi di IPO-nya, kesannya itu kayak uang gratis. Apalagi kalau misalnya kita lihat bisa naiknya 100%, 200%, 500%, ya lumayan lah buat uang jajan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin prinsip-prinsip IPO, ini gue sharing beberapa data dulu. Ini ya, misalnya kita tahu yang bakal IPO nanti itu underwriter-nya itu adalah Sukor. Ini makanya gue ambil beberapa emiten-emiten yang underwriter-nya itu dulu adalah underwriter-nya Sukor, walaupun Sukor bukan sebagai lead underwriter. Tapi kalau misalnya di contoh ini, mereka cuma sebagai yang bukan lead-nya lah gitu ya. Nanti gue bakal bahas perbedaan antara lead dan yang bukan lead itu apa. Tapi secara prinsip kayak gini, kalau misalnya kita lihat ya, ini kan buka gitu misalnya. Bukalapak, satu hari pertama plus 25%. Habis itu dia sideways sedikit, ya naik di hari kedua, habis itu turun di 1 minggu, turun lagi 1 bulan, lalu 3 bulan kemudian dia itu minus. Goto itu sempat naik dulu di hari pertama plus 13%, habis itu sideways, setelah naik 13% ini sampai 1 minggu, setelah itu turun 30% dan sempat balik lagi ke harga IPO awal di bulan ketiga. MBMA sempat naik sideways, habis itu turun, ya kan. Lalu kalau misalnya kita lihat Cyber itu kesana naik terus ya sampai di plus 3 bulan lah intinya ya. Terus kalau misalnya Coin itu arahnya sampai 8 kali berturut-turut gitu. Bahkan setelah 3 bulan naiknya itu 3.420%. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat IPO ini tentu kesannya kayak menarik banget. Tapi ada satu hal yang gue pengen teman-teman itu lihat. Soalnya kalau misalnya teman-teman dikasih table kayak gini ya, pasti ngeliatnya itu adalah, wah ini yang paling cuan, itu adalah Coin. Ya kan, naiknya bisa sampai 3.400%. Tapi yang paling rugi, mungkin ada yang bisa bilang Buka, ada yang bisa bilang Goto, tapi mereka bisa lihat juga bahwa MBMA itu adalah rugi. Kenapa MBMA itu adalah rugi? Soalnya naiknya cuma 11% nih, ya kan? Lalu habis itu 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian itu bisa minus. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat rugi atau untung, kita itu tuh nggak boleh cuman lihat dari percentage gain-nya doang. Soalnya limiting factor kita itu adalah ada di uang. Ya, jadi kita bukan nyari yang persentasenya itu naik tertinggi, tapi kita harus ngelihat dengan uang yang kita masukin, mana yang nominalnya itu naiknya paling tinggi. Makanya di sini tuh ada kolom yang kita tulis sebagai penjatahan, ya. Dan penjatahan itu kebagi dua, antara penjatahan yang di bawah 100 juta dan juga penjatahan yang di atas 100 juta. Ini data-datanya, data penjatahan ini kita berusaha untuk tarik selama mungkin ya, dan di data ini juga ada sekitar 30-an emiten lah yang gua siapin juga di sini. Dan datanya tuh susah buat kita nyari yang tua-tua penjatahannya, soalnya kan udah lumayan lama lah. Makanya tim research gue itu lampirkan yang 2023 and above. Nah, di sini kita bisa lihat ya, MBMA penjatahan di bawah 100 juta itu tuh 53%. Dan kalau misalnya yang Coin itu tuh 8 sampai 9 lot doang gitu. Dan kalau misalnya Cyber itu 4,2%. Kalau misalnya yang di atas 100 juta, penjatahan di sini 11,5% buat MBMA, yang Cyber itu 1,2% dan Coin itu 0,7%. Artinya apa? Kesimpulannya kalau misalnya kalian punya 100 juta rupiah gitu kan. Kan soalnya kan uang
adalah selalu limiting factor kita, gitu kan. Mau kita limiting factornya itu 100 juta, 50 juta, 5M, 10M, apapun lah. Tapi keterbatasan kita itu adalah ada di uang. Kita asumsi ya berarti ya, ada dua nih. Satu orang itu yang investasinya itu kita anggap di bawah 100 juta. Tapi supaya sampelnya gampang, kita anggap aja 100 juta. Ini kalian anggap 99,95 juta gitu ya, jadi bawah 100 juta. Lalu ada yang di atas 1M. Nah kita lihat nih, kalau misalnya yang taruhnya itu 100 juta, otomatis di MBMA kan dapatnya itu 52%, ya kan? 52%, lalu dari 52% ini kan cuannya itu 11,32%, ya kan? Di sini dia, di hari pertama ya. Cuannya 11%. Setelah cuan 11%, otomatis dari tembakan dia 100 juta, dia dapatnya itu 52,7 juta, dan yang cuannya dia, keuntungannya adalah sekitar 6 juta rupiah, gitu kan. Terus kita lihat di sini, kalau misalnya dia nembaknya itu 1M, dia itu dapatnya 115 juta. Lalu dari 115 juta ini, dia itu dapat cuannya 11,32%, sama juga di sini ya. Sama dengan dia dapatnya itu plus 13 juta rupiah. Sehingga ada beberapa pattern yang kita bisa lihat. Yang pertama, walaupun si penjatahan 1M ini, dia nembaknya 1M, itu adalah 10 kali lipatnya si orang yang nembak 100 juta, tapi penjatahannya itu cuman 2 kali lipat. Yang di sini dapatnya itu 115 juta penjatahannya, yang di sini dapatnya itu 52,7 juta. Kenapa berbeda? Soalnya di sini yang di bawah 100 juta dapatnya itu 50%, yang di atas 100 juta dapatnya itu cuma 11,5%. Ya kan? Nah, dan artinya kalau misalnya kita cuannya ya gara-gara ini alokasinya itu cuman 1/10-nya, ya, dan di sini itu alokasinya itu ya setengahnya, otomatis cuannya di sini walaupun modal itu 10 kali lipat, dia punya cuan itu cuma 2 kali lipat, ya kan. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kalau misalnya kita lihat di cyber ini ya, cyber kita lakukan hal yang sama, modalnya ini 100 juta dan ini 1M, berarti dari 100 juta ini pencatatan itu kan 4,2 juta, soalnya cyber itu ngasihnya 4,2%, gitu kan. Dan kalau misalnya di atas 100 juta, ngasih itu 1,2%. Nah berarti di sini, dari peningkatan 35%, cuannya itu cuman 1,5 juta. Jadi lu masukin 100 juta, penjatahannya itu 4,2 juta, lu cuan 35%, dan lu punya cuan itu cuman 1,5 juta. Sedangkan nih orang yang modal 1M nembak di cyber di tahun 2023 ini, penjatahan dia itu adalah 12 juta, dia dapat cuan 35%, cuan dia adalah 4,2 juta. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, walaupun cuannya itu 35%, ini kesimpulan kedua ya, walaupun cuan itu adalah 35%, tapi keuntungan secara nominal itu lebih sedikit. Di sini tuh cuannya 1,5 juta, di sini cuannya 6 juta. Dengan modal yang sama. Ini modal 100 juta, ini modal 100 juta, tapi yang di cyber cuannya itu 1,5 juta, di sini 6 juta. Gara-gara alokasinya itu jauh lebih sedikit dibandingkan si MBMA gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat lagi, ini setelah 1 bulan ya. Setelah 1 bulan, kan setelah 1 bulan si cyber ini naiknya 65%. Setelah 1 bulan, orang yang modal 100 juta, setelah dia cuan 65%, itu kan dapatnya 2,7 juta kan. Setelah 1 bulan pun, dia masih tetap keuntungannya lebih sedikit dibandingkan si MBMA 1 hari. 1 hari itu cuannya 6 juta. Di sini tuh cuannya 2,7 juta. Makanya kalau misalnya kita ngelihat IPO ya, kalian tuh harus mandangnya itu bukan cuman dari sekedar persentase cuannya berapa. Tapi kalian harus point of view itu dari modal kalian berapa. Kalau misalnya modal kalian sekian, kungfu kalian itu apa? Contoh lagi nih. Ada orang yang lihat kayak gini, kalau misalnya kayak gitu, ini deh gue gak mau pakai yang di atas 100 juta deh. Kan kalau misalnya kalian lihat di sini, yang 1M ya, kan ini kan cuma 2 kali lipat, ya kan? Dari segi penjatahannya. Cuannya pun MBMA cuma 2 kali lipat. Ada orang itu yang mikir solusi kayak gini, ya udah kalau itu gue split aja SID-nya jadi 2 atau jadi 3. Jadi misalnya di sini, daripada dia taruh 1M di sini, dia lempar aja 100 juta di 1 SID. SID 1. Habis itu 100 juta lagi di SID 2. Habis itu 100 juta lagi di SID 3. Gitu. Nah dia bikin aja kayak gini gitu. Misalnya ya, kalau misalnya kayak gini, artinya kan dia bakal dapat 3 kali lipatnya ini. Jadi dengan modal 300 juta, dia bakal dapat kira-kira 6 kali 3 sama dengan 18 juta. Gitu, kira-kira. Jadi dengan modal 300 juta,
dia punya cuan itu lebih gede dibandingkan orang yang modal itu 1 miliar. Ya. Ini SID-nya 3 itu tuh bukan berarti lu bikin nembak IPO pakai 3 sekuritas ya. Lu misalnya nembak pakai Ajaib, lu nembak pakai Makmur, lu nembak pakai Stockbit gitu. Dan itu semuanya atas nama lu, itu ditulis sebagai satu SID. Tapi kalau misalnya lu bikin tiga-tiganya gitu, misalnya semuanya Ajaib tapi pakai nama istri lu, nama mama lu, nama lu sendiri, itu baru 3 SID gitu ya. Nah, emang kalau misalnya kita lihat kayak gitu, seakan-akan yang mecah SID itu tuh lebih cuan. Ya kalau misalnya kita lihat kayak gini. Tapi ini tidak digaransi juga. Ya tidak digaransi juga, contohnya misalnya kayak gini ya. Misalnya kita lihat yang koin. Koin itu seingat gue ya, koin itu IPO di harga 100 rupiah. Artinya, kalau misalnya kita nembak dengan 100 juta, kita kan dapatnya kan 9 lot. Ya kan? 9 lot itu sama dengan 90 ribu rupiah. Nah, kalau misalnya 9 lot sama dengan 90 ribu rupiah, artinya kan ini dibagi kita punya modal, which is 100 juta, itu sama dengan 0,09%. Ya, berarti penjatahan lo kalau misalnya di bawah 100 juta, itu tuh cuman 0,09% gitu. Artinya kalau misalnya lu nembaknya dengan yang pecah-pecah SID, itu tidak membantu. Soalnya kan lu berarti, misalnya lu modalnya itu 100 juta, lu kali 10 SID gitu misalnya ya. Itu kan artinya lu tetap dapat modalnya 1 miliar. Nah dengan 1 miliar ini, berarti kan lu 1 miliarnya tetap bakal dikalikan oleh si 0,09% ini. Ya dibandingkan kalau misalnya lu tembak 1 miliar langsung, lu dapatnya itu 0,7%. Ya jadi pecah SID itu bisa lebih cuan di beberapa emiten, tapi tidak selalu lebih cuan. Kalau kita mau nyari yang beggar-beggar bisa naik 500%, 1000%, itu gimana sih kok? Oke, menurut gue ya, kalau misalnya buat nyari saham-saham IPO yang bisa naik itu 500%, 1000%, itu cuma ada 2 variabel. Pertama, itu adalah hype. Kedua, itu adalah fundamental. Tapi menurut gue, 90% itu kira-kira bobotnya itu adalah di hype. Fundamental itu bobotnya cuma 10%. Kita ini berbeda sama instrumen-instrumen asing ya, misalnya di Amerika lah, di negara-negara yang lebih mature. Dan emang sebagai orang yang investasinya itu di beberapa instrumen termasuk di kripto juga, menurut gue ini sebuah hal yang unik gitu, bahwa fundamental itu bobotnya cuma 10%. Tapi gue bakal jelasin kenapa. Ini gue kasih contoh aja ya. Misalnya kita ngomongin IPO yang bakal jalan sekarang deh, Jelly gitu ya, kita pakai contoh itu ya. Ini gue udah buka prospektusnya mereka. Ini ditulis ya, mereka itu mau rilis 350 juta saham, sekitar 26%, dengan harganya itu antara 900 sampai 1120. Kalau misalnya kita lihat earnings-nya mereka itu ada di 39M. Artinya kalau misalnya kita hitung dia punya EPS baru setelah IPO, 39 dibagi 1,35. Mereka punya EPS tuh ya kira-kira 29 ya, 28, sekian lah. Gue hitungnya yang cepat aja ya. Terus kalau misalnya tadi kan dia IPO-nya antara harga 900 perak sampai sekitar 1100-an. Artinya apa? Artinya 900 dibagi 28, 28 lah. Artinya mereka punya PE ratio itu 32. Ini kalau misalnya kita ambil mereka itu IPO-nya 900. Kalau misalnya mereka IPO itu di angka 1100, berarti mereka itu IPO-nya dengan valuasi PE ratio hampir 40. Oke, gue pengen jelasin ke kalian ya, apa itu arti PE ratio. Ini menurut gue salah satu matriks yang sangat-sangat simplified banget. Tentu kalau misalnya kita mengecek sebuah valuasi perusahaan, kita harus lihat jauh lebih detail dibandingkan cuman PE ratio doang. Tapi PE ratio ini supaya kita sanity check dengan sangat-sangat mudah aja ya. PE ratio itu artinya valuasi perusahaan dibagi dengan earnings perusahaan, dibagi profitnya itu berapa. Contohnya kayak gini, misal lu pengen buka restoran. Restoran lu misalnya valuasi itu 4 miliar. Terus lu mendapatkan profit, keuntungan itu 1 miliar per tahun. Artinya PE ratio-nya itu 4. Ya gampangnya balik modal itu 4 tahun.
Ya itu tapi simplified versionnya, apakah benar-benar cash flow balik modal? Ya tentu enggak, soalnya kan belum tentu perusahaan-perusahaan itu merilis semua keuntungannya itu 100%-nya sebagai dividen. Bisa aja mereka gunakan itu untuk perkembangan usaha dan lain-lain. Tapi supaya simplifikasi aja, P ratio itu mirip-mirip lah. Ya kita bisa secara bodoh-bodoh kita mikir kayak balik modal berapa lama. Kalau misal tadi kita ngomong P ratio itu sebagai balik modal, kita harus lihat dengan berbagai metrics juga, misal kayak growth rate berapa segala macam. Tapi oke, berarti Jelly ini secara fundamental itu menawarkan IPO dengan valuasi 30 sampai hampir 40 tahun PE ratio-nya. Nah, apakah ini murah atau mahal? Tentu secara matriks fundamental kalau misalnya kita ngomongin itu adalah sebuah hal yang premium. Kenapa gue bilang premium? Kita cek aja. Apalagi di harga IHSG sekarang, BMRI. BMRI itu PE ratio-nya 7, 6,7 gitu loh. Ini murahnya luar biasa gitu. Maksudnya kalau misalnya lo bandingin Jelly mana yang lebih murah dibandingkan BMRI, ya gue sih dengan sangat-sangat pede bilang BMRI itu lebih murah dibandingkan Jelly. Tapi kalau misalnya gue bilang nanti saat Jelly itu IPO, yang mana nih yang chance untuk si Jelly-nya itu lebih spike, naik jadi ARA 1 kali, 2 kali dibandingkan BMRI, menurut gue jauh lebih memungkinkan si Jelly untuk ARA beberapa kali dibandingkan BMRI. Makanya gue bilang tadi, ini unik kan. Ini fundamentally, kalau misalnya kita ngomong secara dari segala macam matrix, BMRI itu udah jelas-jelas lebih murah. Tapi mana yang bakal naik saat IPO-nya itu terlaksana, saat Jelly ini mulai IPO, udah jadi publik, menurut gue Jelly itu probabilitas untuk dia itu ARA berkali-kali jauh lebih tinggi dibandingkan si BMRI. Itu kenapa gue bilang hype itu jauh lebih penting dibandingkan fundamental sebuah perusahaan. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi P&L-nya si Jelly itu kayak gimana? Menariknya sebenarnya penjualannya mereka itu menurun loh. Di 2023 itu 800-an miliar, 2024 itu sekitar 790 miliar, 2025 itu sekitar 750 miliar. Jadi tren secara penjualan itu menurun, tapi tren secara margin itu meningkat. Ya, jadi either mereka itu ningkatin harganya, volumenya itu berkurang, ya kan, tapi marginnya itu jadinya meningkat, atau mereka melakukan cost efficiency lainnya, apapun itu, secara prinsip intinya mereka punya laba itu meningkat, dan mereka punya revenue itu sedang mengalami penurunan. Ya, jadi apakah bisa dibilang ini pasti bagus? Ya, menurut gue secara valuasi itu bukan yang murah-murah banget, dan mereka juga sedang tidak mengalami pertumbuhan yang super cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini ya, pasti ada teman-teman yang bilang, tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham di Amerika yang teknologi itu mereka punya valuasi itu bisa 40 per lah, 50 per lah, 60 per lah. Kenapa gue bilang saham Indonesia yang PER-nya itu 39 itu mahal? Soalnya kalau misalnya murah atau mahal, itu biasanya tergantung juga dengan growth trajectory-nya. Misalnya kalau misal perusahaannya ini mengalami pertumbuhan, misalnya 40% year on year, 50% year on year, 30% year on year, it's okay untuk kita itu tuh beli sebuah perusahaan dengan valuasi yang premium. Soalnya kalau misalnya sekarang kita bayar dengan tadi, kita hitung 30-40 per, tapi kita contoh aja ya, misalnya perusahaannya double, berarti kan tahun depan PER udah sisa setengah. Gitu kan. Dan tahun depannya lagi PER sisa 1/4 gitu. Jadi it's okay kalau misalnya kita itu, kalau misalnya kita ngomongin value investing ya, untuk kita beli sebuah perusahaan dengan valuasi premium kalau misalnya growth rate-nya itu kencang. Nah, tapi sekali lagi tadi kan gue bilang bahwa menurut gue probabilitas untuk Jelly ini IPO-nya sukses dan juga mengalami ARA terutama di hari pertama itu tetap tinggi walaupun dia itu mahal. Kenapa? Soalnya kita lebih fokus terhadap hype. Hype ini apa? Hype ini kita bisa pecah dua. Hype antara demand dan hype antara supply. Jadi harga sebuah saham itu cuma naik apabila dua faktor ini terjaga. Supply itu artinya berapa orang yang pengen jualan atau berapa banyak orang yang pengen buang barangnya. Kalau misalnya demand berarti berapa banyak orang yang pengen beli barangnya. Kalau misalnya supply-nya ini terjaga, artinya apa? Yang pegang supply kan itu kan cuma 3 orang. Pertama adalah emitennya, kedua adalah smart money-nya, jadi ada whale-whale, ya kan, sekuritasnya atau smart money-nya lah intinya ya, dan juga retail gitu. Kalau misalnya cuma retail yang jualan, itu tuh aman. Dan lu bisa lihat ini retail atau enggak, lu bisa lihat dari running trade, ya kan. Kalau misalnya di hari pertama ada jatuh 1 lot, 2 lot, 5 lot, 10 lot, 3 lot, 5 lot gitu kan. Itu artinya cuma retail-retail doang yang jualan gitu kan. Nggak punya, bukan orang yang memiliki porsi gede gitu kan. Nah, selama supply-nya terjaga, harusnya
dengan demand yang nggak banyak-banyak banget, itu tetap bisa mengarahkan si saham-saham ini gitu. Nah, tapi dia bisa bakal bongkar arah kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang memiliki supply besar itu ngedam di market. Misalnya itu emitennya, atau misalnya itu smart money-nya gitu. Walaupun kebanyakan emitennya itu mereka ambil lock up period gitu ya. Jadi mereka dikunci selama 12 bulan, mereka itu nggak boleh jualan. Biasanya ada peraturan seperti itu. Nah kalau misalnya emitennya, kalau misalnya smart money-nya yang dikasih fixed allocation segala macam, itu udah tergantung. Ada yang ngasih sebuah lock up period, ada yang tidak memberikan sebuah lock up period. Dan lock up period juga beda-beda. Ada yang 6 bulan, ada yang nggak pakai sama sekali gitu kan. Nah jadi ini yang kita harus pantau dari segi supply. Kalau misalnya cuman retail doang yang buang, itu masih aman. Dari segi demand gimana? Dari segi demand, masih nggak nih ada orang yang nembak arah? Ya, yang ngelok arahnya berapa gitu? Yang orang yang hajar terus gitu. Otomatis kalau misalnya masih ada yang ngebit arah terus, itu sahamnya bakal arah terus gitu jadinya. Dan selama hype itu masih banyak orang yang ngantri di harga arah, dan yang jual tuh sedikit, itu yang akan mengakibatkan arah itu terjadi berjilid-jilid. Ya otomatis, kenapa arah itu berpotensi terbongkar? Berpotensi terbongkar, tadi kan ada 3. Ada sisi emitennya, ada sisi smart money-nya, ada sisi retailnya gitu. Kalau misalnya di awal-awal, sangat sulit untuk retail ini ngebongkar arah. Soalnya kan mereka jualnya 1 lot, 5 lot, 20 lot, 100 lot gitu kan. Yang nggak mungkin sampai kayak 10.000 lot, 30.000 lot gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin IPO ini udah berjalan selama 2 minggu. Berarti kan udah ada 10 trading days gitu kan. Nah 10 trading days ini berarti retail ini bisa ada whale retail. Nah whale retail ini misalnya kayak di contohnya WBSA ya. Itu kemarin pakai sekuritas MG. Atau nggak pakai sekuritas XC gitu. Ya XC kita tahu lah siapa gitu ya. Nah si retail ini mereka dengan berhari-hari mereka bisa mengumpulkan barang-barangnya retail. Jadi dikumpulin terus setiap hari. Otomatis jadi gede juga. Setelah 10 hari ya kan bisa aja mereka jadi memiliki 100.000 lot. 200.000 lot. Ya otomatis barangnya yang mereka pegang itu gede. Nah jadi tadi kan ada 3 party kan. Emiten, smart money, dan juga retail. Ya retailnya ini bisa ada yang big fish lah. Kalau misalnya big fish ini ngumpulin terus. Otomatis ini bisa terbongkar dari si retailnya juga. Kalau misalnya retailnya udah punya barang yang gede. Kalau misalnya kita pakai contohnya kemarin, ya gue nggak ngecek sih MG-nya itu siapa ya. Tapi MG-nya itu ngebuang WBSA, makanya si XC-nya kan juga ngebuang. Jadi MG buang ratusan ribu lot, XC ngebuang ratusan ribu lot, otomatis sahamnya setelah itu rontok. Soalnya udah ada selling pressure yang besar. Tapi kelihatannya sih bukan dari emiten atau bukan dari smart money. Tapi intinya kayak gitu ya. Si retail baru bisa bongkar kalau misalnya ini IPO udah berjalan selama jangka waktu yang lumayan lama. Setelah mereka bisa kumpulin barang. Dan yang si ngesodok arahnya itu udah melemah. Kenapa melemah? Misalnya kita assume aja ya, yang sodok itu duitnya 1 miliar. Ini supaya kita gampang aja ya. Kalau misalnya yang sodok itu 1 miliar, berarti kalian bisa lihat gitu. Yang ngantri di arah itu kan 10.000 lot. 10.000 lot. Ini kita ngomong satu di Indonesia misalnya cuman ngesodok arahnya 1 miliar gitu. Berarti 10.000 lot. 10.000 lot kalau misalnya kita asumsi harganya itu 1.000 perak. Nah, kebesokannya walaupun jumlah orangnya itu tetap sama, nyodoknya itu tetap 1 miliar juga, jumlah lot yang diarahin, yang ngantri itu berkurang. Berkurang ya kira-kira berkurang 20% gitu. Soalnya kan kita punya arah harganya kan naik 25% kan. Berarti secara jumlah lot itu kan berarti berkurang. Tapi berkurang belum tentu gara-gara orang itu tambah sedikit yang ngebit. Tapi bisa aja gara-gara emang dia itu harganya naik sehingga untuk uang yang sama yang ngantri itu lebih sedikit. Gitu. Itu makanya dengan beberapa hari yang retail yang gede-gede ini ngumpulin dan dengan beberapa hari demand-nya itu secara jumlah lot tambah lama tambah sedikit. Ya. Ini makanya orang yang biasa pengen lepas, biasanya ngecek juga. Gitu. Ini yang ngantri berapa banyak. Misalnya, yang ngantri itu 100.000 lot. Kalau misalnya gue punya 50.000 lot, gue masih aman. Ya, si big whale retail ini belum tentu mau lepas. Tapi kalau misalnya yang ngantri itu misalnya 300.000 lot, dia tambah gak mikirin lagi. Ya kan dia punya cuma 50.000 lot gitu kan. Dia punya cuma 50.000 lot, yang ini yang ngantri 300.000 lot, dan dia ngecek gitu kan. Ini 300.000 lot, ini beneran gak nih orang ngebit atau bohong-bohongan gitu kan. Orang-orang yang jago bisa ngecek lah gitu. Nah, selama balance ini masih jomplang ke demand, itu arahnya bakal kesodok terus. Tapi sekali dari dia punya demand itu udah mulai balance, misalnya nih, permintaannya udah sisa 60.000 lot, ya kan? Dan tadi kan sekali lagi, permintaan ini bisa nurun bukan gara-gara
yang nge-bid itu tambah sedikit. Tapi emang harganya ARA, makanya volume tambah sedikit gitu, yang jumlah lot yang di-bid gitu kan. Nah, kalau misalnya udah sisa 100.000 misalnya, kan orang yang nomor satu, misalnya kayak MG gitu ya tadi ya di contohnya, kan ngitung dong, gua punya 50.000 lot. Dia juga lihat nih, oh si XC, pasti kan si XC bisa dihitung dong, dia udah berapa banyak barang gitu. Misalnya XC juga punya 50.000 lot. Berarti kalau misalnya kayak gini kan udah tinggal lihat-lihatan nih, ya kan? Yang ngejar arah 100.000, nomor satunya punya 50.000, nomor duanya punya 50.000, sisanya itu kan retail gitu kan. Nah dia tinggal ngitung kalau kayak gitu. Wah ini dulu-duluan nih. Begitu si MG buang, si X-nya harus buang juga. Soalnya kalau enggak si MG buang, retailnya itu buang, udah kena ARB, baru si X-nya itu buang, X-nya kan rugi gitu kan. Makanya di saat itu udah mulai balance, itu udah mulai deg-degan gitu. Itu udah siap-siap kebongkar lah arahnya. Ini kalau misalnya kita ngomongin si retailnya bongkar ya. Kecuali kalau misalnya si emitennya sama si smart money ya bongkar, ini beda cerita gitu. Kalau misalnya mereka bisa langsung dar di hari pertama juga bisa bongkar gitu. Cuman belakangan ini kalau misalnya kita lihat sejarahnya, biasanya perusahaan-perusahaan itu berusaha untuk ngasih cuan ke retail lah. Soalnya itu juga yang mengakibatkan yang mendetermin track record dan juga kepercayaan kita terhadap sebuah underwriter. Yang nentuin hype itu apa sih kok? Menurut gue yang nentuin hype itu cuma ada 3 variabel. Pertama itu ownernya, kedua itu underwriternya, ketiga itu market condition. Ini gue kasih contoh satu persatu ya, kita ngomongin ownernya dulu. Kita bisa lihat contohnya itu pakai contoh yang 1 juta umat itu pada kenal, yaitu adalah Pak PP Universe. Kenapa Pak PP itu memiliki sebuah branding yang segitu strongnya, kalau misalnya kita ngomong Pak PP, apalagi kalau misalnya Pak PP IPO, most likely orang itu bakal ngantri secara, ya kan antri super-super panjang. Soalnya kita ngelihat dari sejarahnya gitu. Sejarahnya CDIA, brand, cuan, ini dari tahun 2023 sampai tahun 2025 gitu. Pak PP itu tuh sekali IPO arahnya itu berjilid-jilid gitu. Paling kecil itu kalau misalnya kita ngomongin dari 3 ini ya, itu 5 kali berturut-turut ya. 5 kali berturut-turut itu artinya bisa sampai 250%, ya kan? Ini kan kalau misalnya 1 minggu berarti kan 5 trading days ya. Jadi kita asumsi aja pakai yang ini. 250 sampai 300% lah gitu berarti kira-kira ya, tergantung dari dia batas arahnya itu berapa. Ya, lu kalau misalnya dapat 300% otomatis kan ya gile lu dapat 5 juta dikasih 15 juta gratis. Lu masukin 10 juta, lu dapat 30 juta gratis. Siapa yang nggak mau gitu. Ini makanya track recordnya Pak PP itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita lihat dalam 3 bulan setelah IPO itu naiknya sampai 1000%, sampai 600%, sampai 316%. Dan banyak banget dari perusahaan-perusahaan beliau itu nggak berhenti di bulan ketiga. Bahkan masih lanjut kenaikannya terus setelah itu. Itu makanya track recordnya owner itu sangat-sangat penting. Terus ada track record kedua, yaitu adalah underwriter-nya. Nah, underwriter itu kebagi jadi 2 role. Yang pertama itu adalah sebagai lead underwriter, dan yang kedua itu sebagai underwriter yang biasa aja gitu. Supaya kalian ini gampang ngertinya, lead underwriter itu gampangnya kayak kontraktor main con gitu. Kayak kalau misalnya kita ngebangun gedung ya, itu kayak kontraktor utamanya, main kontraktor. Dan kalau misalnya yang underwriter biasanya itu kayak subkonnya gitu. Ya, jadi lead underwriter itu yang in charge of the whole project, underwriternya itu mereka yang kayak kebagian jatah kecil-kecil gitu jadinya. Yang lu yang bagian jual sekian, lu jual sekian, lu jual sekian, lu jual sekian. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngecek sebuah track record perusahaan, sebenarnya yang paling utama itu kita harus ngecek lead underwriter itu siapa. Tapi lead underwriter itu kalau misalnya kita ngomongin yang mau IPO sekarang ya, which is Jelly sama satu lagi yang PRDL kalau nggak salah. Mereka itu dua-duanya adalah Sukor. Nah, kalau misalnya kita lihat Sukor, ini kita udah lampirin IPO yang dihandle sama Sukor dalam waktu 5 tahun terakhir ya. Itu mereka ada beberapa IPO dan yang mereka sebagai lead ada beberapa dan ada yang beberapa tuh yang mereka tidak sebagai lead. Tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa track record recentnya itu relatively oke ya. Ini kan 3, 7 ARA berkali-kalinya gitu dan di sini 5. Tapi mereka punya track record sebagai solo underwriter itu belum ada. Jadi perusahaan yang mereka bakal IPO sekarang, which is salah satu itu adalah Jelly, ini mereka sebagai lead underwriter satu-satunya dan mereka nggak punya historical track record di mana mereka itu sendirian. Ini waktu pembuktiannya Sukor. Kalau misalnya kita lihat sejarah, mereka itu selalu
bergandengan tangan dengan yang lain ya. Misalnya gini, kita lihat Ratu, ada Henannya gitu. Dan Henan itu rekornya udah terlalu bagus gitu. Ini kalau misalnya kita lihat ya. Ini kita lihat yang recent aja deh. Kita lihat yang dari tahun 2023 gitu. Ini lihat arahnya, 6 kali, 7 kali, 7 kali, 9 kali, 3 kali, setelah 3 bulan, 300%, 500%, 255%, 1000%, 200%. Ini makanya Henan Putira itu tuh memiliki track record yang sangat baik di matanya retail, karena mereka itu tuh quote unquote kayak jaminan mutu gitu lah. Kayak berdasarkan sejarah ya nih kalau misalnya kita lihat dari 3 tahun lalu. Tentu dengan segala macam disclaimer bahwa sejarah bukan berarti masa depannya itu akan selalu seperti ini juga. Ciptadana pun juga memiliki track record yang sangat baik. Ya, kita bisa lihat koin itu naiknya sampai luar biasa. Dan kalau misalnya kita lihat ya, ada beberapa kesimpulan yang kita bisa bikin dari sini. Kita bisa lihat dari sini. Pertama, dari segi arah berjilid-jilid, kita lihat Henan Putirai itu sangat baik. Ciptadana itu juga memiliki beberapa contoh yang sangat baik. Kayak mereka punya failure rate itu sangat rendah lah. Yang akhirnya itu minus pun, minusnya nggak banyak-banyak banget gitu setelah 3 bulan. Dan ya mereka memiliki banyak kesempatan untuk ngambil cuan lah. Setelah 2 hari itu masih 100% winning rate gitu. Ya kalau misalnya kita ngomongin Henan sama Ciptadana. Ini yang mereka lead underwriter maupun yang mereka tidak lead ya. Dan kalau misalnya kita lihat Ciptadana yang sebagai lead setelah 3 bulan yang rugi itu tuh cuman di sini nih. ASLC minus 3%. Makanya mereka punya reputasi sebagai lead itu sangat baik gitu karena mereka punya historical performance seperti ini ya. Again kita kan take out yang mereka bukan lead ya. Kalau misalnya ini pun juga sama Henan yang mereka itu sebagai lead itu berdasarkan sejarah sejak tahun 2023 ya. Itu 100% winning rate. Ini zero chance mereka itu tuh jadi minus gitu kecuali yang mereka bukan lead. Cuman again kalau misalnya mereka bukan lead ya mereka bukan yang menentukan performance lah. Menurut gue jauh lebih penting itu kita lihat yang lead underwriter-nya itu siapa ya. Nah makanya kalau misalnya di sini kita pun juga sama nih. Kita harus lihat yang Sukor itu sebagai lead. Kalau misalnya kita lihat itu di sini ya. Sebenarnya historicalnya Sukor itu juga oke. Ya kalau misalnya kita lihat ya performance-nya itu oke-oke semua. Walaupun mereka itu belum pernah sebagai solo underwriter. Makanya kalau misalnya kita ngomongin historical track record, menurut gue Sukor ini nih sekarang memiliki kepentingan yang sangat besar untuk membuktikan bahwa IPO ini sukses. Makanya kalau misalnya gue lihat berdasarkan data ini, gue lumayan pede bahwa Jelly itu tuh akan perform. Ya minimal beberapa hari awal itu bakal arak gitu. Ini berdasarkan sejarah dan ini cuman dari analisa pribadi ya. Sekali lagi bukan rekomendasi beli juga dan gue juga belum tahu apakah gue pengen partisipasi atau enggak. Cuman ya berdasarkan data ini mereka memiliki kepentingan untuk membuktikan gitu bahwa mereka itu tuh bisa membawa sebuah IPO dengan sukses walaupun mereka itu cuman sebagai satu-satunya lead underwriter. Terus kalau misalnya kita ngomongin dari yang ketiga, kita kan juga tahu market condition ini sangat menentukan dari tadi kan kalau misalnya kita ngomongin hype itu antara demand dan supply. Berarti supply itu artinya kalau misalnya market condition itu buruk, artinya kan mereka takut. Ya mereka nggak gitu pengen hold, mereka nggak gitu pengen berani. Bisa aja retail itu rontoknya lebih cepat. Mereka jualan 1 lot, 5 lot, 10 lot. Itu bisa di hari pertama, hari kedua mereka takut gitu. Mereka pengen cash out atau mereka pengen cari aman gitu. Dibandingkan kalau misalnya saat lagi bullish-bullishnya, orang-orang retail bisa makin hold. Makin hold otomatis yang bisa ngumpulin barang-barang retail itu makin sedikit gitu kan. Lalu juga dari segi demand juga sama. Kalau misal semua orang lagi pede, semua orang itu mau sodok ke atas, ya otomatis hype-nya bisa jauh lebih panjang gitu kan. Terus juga kalau misalnya market condition tergantung dari apa? Tergantung dari jumlah IPO itu berapa. Contoh kalau misalnya kita ngomongin tahun lalu ya, tahun lalu kita ada beberapa IPO yang kepecah gitu. Misalnya di saat bersamaan ada 3 IPO, ada 5 IPO. Nah otomatis atensi masyarakat itu terpecah dan juga duitnya itu otomatis terpecah. Kecuali kalau misalnya IPO-nya itu back to back. Misalnya ini dulu IPO, setelah ini IPO duitnya cair bisa partisipasi di sini. Itu berbeda dengan IPO yang ada 2 berjalan di saat bersamaan dengan deadline untuk kita taruh duitnya itu di saat yang bersamaan. Nah itu bakal saling makan gitu ya. Jadi ini semua itu menentukan hype. Kok kalau penjahatannya kecil, apakah gue harus all in aja ya buat IPO-IPO ini? Kan uang gratis. Lumayan lah kali 2, kali 3. Apalagi RLCO bisa sampai kali 15 atau bahkan lebih. Masukin 50 juta jadi 750 juta loh. Oke, kalau misalnya IPO itu gue sering dengar ya banyak orang yang mendingan all in aja, hajar semuanya gitu.
Cuman menurut gue ada beberapa hal. Pertama, kalian benar-benar harus bisa tahu mana saham-saham yang cocok untuk kalian tembak IPO dan mana yang tidak. Soalnya kalau misalnya enggak, itu benar-benar resikonya besar sekali. Biasanya saham-saham yang tidak oversubscribe, itu artinya mereka punya alokasi itu bakal sangat besar. Misalnya, sekarang kan kalau misalnya IPO itu yang heboh-heboh lah ya, yang naikkan ratusan persen, 500%, 1000%, itu rata-rata penjataannya itu 0,7%, 1%, ya kan 1,2%, itu baru tuh bisa arah berjilid-jilid. Cuman kalau misalnya penjatahan itu sampai 30%, 50%, 80%, itu kalian harus sangat hati-hati gitu. Soalnya sahamnya bisa turun cepat, soalnya kan artinya retail pegang banyak barang gitu kan. Mereka pegang banyak barang, mereka ngedam, dan kalau misalnya demand itu kurang kuat, otomatis harganya bisa turun. Artinya apa? Kalian nggak boleh memutuskan berdasarkan sejarah kalian cherry pick lihat yang con tertinggi itu kayak gimana. Misal kita ngomongin CDIA. CDIA kan penjatahan di atas 100 juta itu 0,6%. Ya kan? 0,6%, misalnya kita ngomong 30 miliar ya. Misalnya lu punya, atau ngomong enggak deh, kita ngomongin 50 miliar. 1, 2, 3. Ya misalnya lu punya duit 50M. Nah, kalau misalnya lu punya duit 50M, lu tembak semua ke CDIA, artinya kan lu dapat berapa sih? Ini ya 300 juta kan. Dan kalau misalnya kita 300 juta ini, kita pasang 3 bulan. Ya. Kita taruh 3 bulan, itu naiknya jadi 3,2M. Tentu orang lihat ya, wah gila, di screenshot di mana-mana 300 juta ini naik jadi 3,2 miliar ya kan, naik 11 kok, hampir 11 kali lipat gitu. Tapi menurut gua, kalian itu tidak boleh lihat ini tuh naiknya 10 kali lipat. Akan menjadi sebuah kesalahan kalau misalnya kalian lihat ini 300 juta naik jadi 3M. Kenapa? Soalnya uang yang kalian resikokan itu bukan 300 juta. Uang yang kalian resikokan itu adalah 50 miliar. Dan juga kalian memang butuh cash 50 miliar itu. Harus nangkring dulu supaya kalian bisa dapat cuan 3M ini gitu kan. Jadi menurut gue yang lebih fair itu adalah ngelihat profit ini dibandingkan kalian punya modal awal. Yaitu adalah 50M gitu. Jadi kalau misalnya kalian masukin 50M dan kalian dapat penjatahan 300 juta dan kalian cuannya itu 3,2M, kalian punya cuan itu sebenarnya 6,4% dari total modal awal ya 50M ini gitu ya. Walaupun tentu kalian bisa pakai uangnya ini nggak usah nangkring 1 bulan kan yang 50M ini, tapi ini yang kalian resikokan. Soalnya kalau misalnya kalian sampai salah, misalnya ternyata penjatahannya kalian dapat 30%, 40%, 50%. Kan tuh dapat 50% dari 50M ini loh, berarti kalian dapatnya 25M gitu kan. Dan kalian harus mikir, itu cabutnya kayak gimana dari 25M-nya ini gitu. Nah jadi ya itu ya, kayak gue pribadi dan banyak banget teman-teman yang sekitar gue, mereka sangat bisa memprediksi mana saham-saham yang berpotensi naik itu nggak terlalu susah lah honestly ya. Dan sekali lagi gue kan juga belum pernah salah di IPO ini kan. Tapi menurut gue harus sangat hati-hati dan kalian harus ngitungin juga kalian ini yang mana. Kan pertama kali kah, udah sering kah, atau kalian tengah-tengah kah, itu yang harusnya mendetermine apakah kalian boleh all in atau enggak. Tapi kalian harus tetap aware sama ini dan kalian harus bisa belajar ngitung barang gitu ya. Mana yang dipegang sama smart money, mana yang dipegang sama retail, mana yang dipegang sama emiten. Kalian bisa ngelihat gitu kalau misalnya udah buangannya sekian banyak, ini artinya itu emiten atau ini artinya itu smart money. Kalau misalnya kalian bisa ngelihat semua itu, oke, you know what you're doing gitu. Cuman kalau misalnya kalian masih nggak ngerti apa yang gue ngomongin tadi, kalian sama sekali berarti tidak boleh all in. Apakah lo bakal partisipasi di IPO kali ini kok? Jadi gue sendiri belum memutuskan. Jujur, gue juga sama sekali nggak ngeliat fundamentalnya itu apa yang gue verifikasi. Pasti nanti hype ya segala macam. Tapi gue saat ini masih ada sebuah saham yang gue masih punya high conviction. Jadi gue masih belum tahu sih. Gue belum memutuskan. Menurut gue probabilitas untuk naiknya itu lumayan tinggi, terutama di hari pertama dan juga di hari kedua. Soalnya kalau misalnya kita lihat berdasarkan sejarah, kalian lihat ya di kolom ini nih. Ini plus 2 hari ya. Saham-saham yang minus itu hampir tidak ada kalau misalnya kita cuma ngomongin Sukor, Ciptadana, sama Henan Putirai. Mereka sebagai underwriter maupun mereka sebagai lead underwriternya gitu. The worst case scenario kalau misalnya kita lihat dari ini semua itu si NSSS ya, di mana dia itu minus setelah naik 6% dia itu tuh minus berkurang cuannya sisa 0,8% gitu ya, walaupun dia sempat naik lagi. Jadi probabilitas untuk cuan, apalagi kalau misalnya kalian resiko itu nggak terlalu besar, cuma 1 hari, 2 hari, itu cukup tinggi. Let's see, gue masih pengen lihat nanti hype seperti apa, pengen
ngecek dari opportunity juga, alternatif kayak gimana, cuman saat ini gue masih belum memutuskan. Kecenderungan itu lebih ke yes, tapi sedikit lah. Kecenderungannya seperti itu. Oke, ya itu aja buat IPO kali ini. Semoga ini bisa jadi guide untuk kalian partisipasi di saham-saham yang mau IPO kali ini dan juga untuk masa depan. Ingat, Indonesia ini sangat berbeda dengan yang lain karena kapan terakhir Indonesia itu melakukan IPO dengan International Investment Banking? Ya, yang IPO-nya itu sampai 10T, 20T, 30T. Indonesia itu sangat-sangat jarang. Jadi Indonesia ini IPO-nya belakangan ini sangat-sangat kecil lah, kan 300M, misalnya kayak WBSA 300-an M, lalu kalau misalnya kita ngomongin Jelly itu sekitar 400M. Secara nominal itu nggak besar, sehingga untuk kita ngelihat dari fundamental itu, menurut gua tadi ya, bobotnya cuma 10% ya. Berbeda sama negara-negara lain yang jauh lebih efisien, di mana market itu mengikuti pergerakan fundamentalnya. Kalau misalnya di sini, hype itu menurut gua prioritas nomor 1. Oke, I'll see you guys in the next video.